Silakan duduk, Pi. Iya. Santai aja. Gimana kabarnya, Pi? Baik, Pak. Oh, puji Tuhan kalau kayak gitu. Gimana? Sehat? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Oke. Nana, sekarang kuliah atau masih sekolah sekarang? Saya sekarang kuliah, Pak, semester 5. Kuliah? Iya, Semester berapa? 5. Nana sekarang semester 5 ya? Iya. Cepet banget. Iya, Pak. Dulu ketemu saya masih SMA ya tuh. Iya. Ketemu saya masih SMA, sekarang sudah kuliah semester 5. Sekolah, kalau boleh tahu, kuliah di mana Mbak Nana sekarang? Saya di UNM, Pak. UNM? Iya. Berarti di Malang sekarang? Iya, Pak. Padahal masuk sana tuh sulit sekali loh, Mbak. Iya, Kok bisa? Pak. Kebetulan aja bisa masuk, Pak. Keren banget. Padahal untuk masuk UMN. Iya. UMN itu UNM Universitas Negeri Malang toh? Iya, Pak, benar. Angel loh, Mbak. Asli. Gimana Mbak? Kan ini semester 5 ya sekarang ya. Tugas-tugasnya gimana? Aman, Pak. Bisa lah. Bisa nah? Bisa. Yakin? Ya sedikit mungkin. Kok jawabnya ragu-ragu kayak gitu ya Mbak? Semester 5 hektik banget ya? Sangat, Pak, karena di samping itu kan ada organisasi, ada kepanitiaan yang harus dilakukan juga biar nggak kayak mahasiswa yang pasif. Pinter ya Allah. Saya mau tanya Mbak, kok tadi katanya baik-baik saja, tapi kok ini saya lihat dari matanya kok sembab sekali kayak habis nangis. Ada apa? Kenapa? Sebenarnya tuh saya sedang tidak baik-baik saja sih, Pak. Nah, kenapa tadi Mbak Nana bilang sehat baik-baik saja? Tidak apa-apa Mbak, kalau Mbak Nana mau bercerita tidak apa-apa. Silahkan Mbak Nana itu cerita dengan seterbuka-bukanya. Apapun yang Mbak Nana rasakan, apapun Mbak Nana yang pengen ceritakan, silahkan diceritakan Mbak. Saya di sini berani janji, berani jamin apa yang kita obrolkan di sini hanya cukup sampai di sini dan tidak akan merembet kemana-mana. Kalau mau cerita, silahkan cerita Mbak, boleh sekali. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya tadi kurang jujur atas perasaan saya ya, Pak. Ya. Jadi tuh sekarang saya baru ada beberapa hal yang mengganjal sih, Pak. Karena saya itu ada rasa kecewa sama teman saya. Temen? Ya. Apa Mbak? Coba boleh lanjutkan cerita. Saya itu kan punya teman baik nih, Pak. Kayak ya udah dibilang teman itu sahabat saya dari SMA. Dari SMA? Ya. Nah, teman saya itu namanya Lala. Oh, namanya Lala. Ya. Kemudian? Dia itu sangat dekat dengan saya dari SMA. Kalau pergi sama dia, kalau curhat sama dia, jadi beneran kayak yang deket banget gitu. Sampai dibilang orang-orang kalau nggak tahu itu saya sama dia itu kakak beradik, saking dekatnya. Saking dekatnya ya. Kemudian lantas apa yang membuat Mbak Nana tampak sedih sekali? Waktu itu ada kejadian yang bikin saya kecewa. Waktu itu si Lala ini tuh ada keadaan yang sangat terpuruk, di keadaan yang sangat terpuruk. Iya. Kemudian dengan niat baik saya itu membantu, Pak. Saya rela menjual kalung saya untuk menolong perekonomian teman saya si Lala ini. Jadi mungkin saya ceritakan latar belakangnya dulu. Lala itu tuh sudah
jadi pengusaha sejak dia masih SMA gitu Iya, Pak. benar. Namun waktu itu usahanya sama orang tuanya tuh baru di keadaan yang sulit. Iya. Jadi saya mungkin sebagai teman yang peka dan mempunyai empati selayaknya teman dekat, saya Iya. tuh membantu dengan hati saya Pak, Mm-mm. buat bantu biayain sekolah adiknya. Walaupun mungkin nggak seberapa, tapi mungkin itu bisa membantu Lala. Oke, Gitu, jadi Pak. ketika Lala ini teman dekatnya Mbak Nana, kemudian Mm-mm. Lala ini sedang usahanya dalam kondisi krisis, Iya, kemudian dia harus membiayai adiknya sekolah, iya Pak. terus Mbak Nana menjual barang Mbak Nana buat membantu adiknya Lala Mm-mm. bersekolah, Iya seperti Pak. itu. Iya. Kemudian lantas apa yang membuat Mbak Nana itu kecewa? Nah, oh, waktu itu saya sudah sangat, menurut saya itu sudah sangat effort gitu loh Pak, Ya. ngasih sebagian usaha saya ke Lala, tapi gimana ya Pak, waktu itu juga belum lama ini sih ayah saya tuh juga tidak bekerja. Ya. Kemudian saya juga pengen bantu perekonomian keluarga saya, pengen bantu ibu. Oke. Nah, saya ingat kalau Lala itu punya usaha, jadi saya tuh mau bekerja gitu loh Pak di tempat usahanya dia. Oke. Tapi si Lala ini menolak dengan, mungkin menurut saya itu sangat kasar ya Pak, karena dia lebih memilih teman deketnya tapi yang baru gitu Pak. Oke. Jadinya saya agak Kecewa. ya. Berarti Mbak Nana ini merasa kecewa terhadap Lala karena ketika Lala sulit, Mbak Nana yang membantu, tapi ketika Mbak Nana ini baru terpuruk, Lala malah tidak membantu Mbak Nana dan malah memilih teman barunya, seperti itu? Iya Pak, benar Pak. Oke. Apakah saya boleh bertanya Pak? Boleh. Silakan. Dari cerita saya tadi, menurut Bapak apakah ini merupakan perasaan yang berlebihan atau tidak ya Pak? Soalnya tuh saya selalu merasa kayak kecewa, hancur, dan tidak pernah dihargai gitu loh Pak. Sebenarnya itu merupakan hal yang wajar, Mbak. Siapa sih orang yang gak mau dibantu ketika sedang terpuruk oleh teman-teman dekat Mbak Nana sendiri? Jadi itu hal yang wajar, gak apa-apa Mbak Nana kecewa, Mbak Nana sedih, silakan berekspresi, tidak apa-apa. Tapi Mbak Nana juga harus ingat bahwa tidak selamanya apa yang Mbak Nana itu harapkan itu bisa kembali, Mbak. Jadi jangan berekspektasi tinggi terhadap segala sesuatu, Mbak, seperti itu. Dan Mbak Nana, saya lihat ini Mbak Nana itu sangat kecewa, kemudian karena ekspektasi Mbak Nana yang terlalu tinggi agar orang lain bisa membantu Mbak Nana. Kemudian Mbak Nana sekarang merasa terkhianati atau lebih tidak percaya kepada orang lain setelah kejadian ini? Iya sih Pak, kadang saya kayak ngerasa dikhianati, terus kadang saya juga sulit percaya lagi sama orang, walaupun mungkin track record orang itu di mata orang lain tuh baik, tapi menurut saya harus kayak
benar-benar berhati-hati dan sulit lah Pak kayak Oke. gitu. Oke, saya masih ingat Mbak Nana, kan saya gurunya ketika SMA ya. Mbak Nana ketika SMA itu senang sekali atau suka sekali atau sering buat puisi. Saya lihat-lihat apakah sampai sekarang masih sering buat puisi, membaca-baca puisi. Iya sih Pak, itu masih saya lakukan sampai hari ini. Oke, jadi gini Mbak, saya ada kutipan puisi. Ini merupakan puisi saya sendiri sih. Coba dilihat yang bagian ini. Coba dibaca yang bagian ini dulu. Ini ya Pak? Ya, yang dari sini sampai sini. Oke. Sudah. Sudah Pak. Apakah setelah Mbak Nana membaca puisi ini ada yang relate sama Mbak Nana, ataukah Mbak Nana bisa merasakan hal yang sama tentang perasaan Mbak Nana ini? Saya tadi membaca mungkin ada beberapa bait yang mungkin Beberapa relate bait, sama iya. saya dan sebagian besar itu menggambarkan diri saya saat ini Pak. Kalau boleh tahu, kalimat mana atau bagian mana yang itu relate dengan perasaan Mbak Nana sekarang? Mungkin yang bagian Yang ini bagian Pak. mana? Ini dari terlalu kotorkah aku sehingga Tangan pun enggan tangan pun menolongku. enggan menolongku. Itu Pak. Oke, kenapa Mbak Nana bisa mengatakan itu merupakan hal yang relate bagi Mbak Nana? Dari terlalu kotor ke aku sehingga tangan pun enggan menolongku. Kenapa? Ada bagian kenapa Mbak Nana memilih itu? Karena mungkin pikiran saya itu saat membaca itu sangat relate kan Pak, sampai saya itu pernah berpikir apakah saya itu tuh pernah berbuat jahat gitu loh Pak sama Lala ini yang mungkin menjadi rasa kecewa saya yang sangat tinggi ini. Kemudian Gitu sih Pak. ada lagi Mbak? Dan sampai saya berpikir bahwa Lala ini tuh nggak akan mau lagi membantu saya dan orang-orang yang dekat dengan saya itu akan memiliki sifat atau perilaku yang seperti itu juga sih Pak. Good Mbak Nana sudah bisa mengekspresikan perasaan Mbak Nana. Apa yang menjadi keluh kesah Mbak Nana, kekecewaan Mbak Nana sudah bisa mengekspresikan di sini. Itu merupakan hal yang sangat baik Mbak. Gimana perasaan Mbak Nana sekarang setelah bisa menyadari perasaan Mbak Nana dari puisi ini? Mungkin agak lega, tapi saya masih beneran yang rasa kecewanya tuh masih dominan gitu loh Pak. Oh ya, coba Mbak Nana boleh kembali menceritakan kenapa Mbak Nana masih ada rasa kecewa itu? Saya itu masih ada perasaan yang berharap gitu loh Pak, kayak saya nggak nyangka aja kalau teman baik saya yang sudah saya anggap sebagai saudara saya itu seperti itu ke saya gitu loh Pak. Padahal kan ketika orang berbuat baik kan saya yakin kalau hasilnya tuh akan baik juga gitu loh Pak. Ya, gak apa-apa Mbak, Bapak setuju
dari apa yang sudah dikatakan Mbak Nana. Ya sudah Mbak, Mbak Nana harus bisa mengikhlaskan, karena tidak selamanya apa yang menjadi ekspektasi Mbak Nana itu bisa sesuai dengan ekspektasi. Nggak mungkin seperti itu Mbak. Kalau mau bantu ya silahkan membantu dengan cara yang ikhlas. Entah itu nanti akan ada imbalan atau tidak usah dipikirkan. Hal seperti itu yang akan membuat Mbak Nana akan lebih legowo, akan lebih bahagia karena tidak terlalu terpikirkan apa yang telah Mbak Nana lakukan, kayak gitu. Oh, Apakah benar? benar sih Pak, dan mungkin saya lebih lega lagi dari proses yang sudah dilakukan sebelumnya ini juga. Oke. Ya apa-apa Mbak Nana. Saya percaya kok Mbak Nana bisa berpikir secara lebih jernih lagi. Saya ulangi lagi ya Mbak, bahwa ketika Mbak Nana membantu seseorang, ya silahkan membantu secara totalitas. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi Mbak Nana harus bisa ikhlas. Mbak Nana harus bisa ikhlas, bisa berpikir bahwa saya membantu, saya tidak mengharapkan imbalan. Itu akan membuat Mbak Nana lebih legowo dan bahagia. Kemudian ada satu hal lagi Mbak, ketika Mbak Nana membantu itu, ini Mbak Nana harus ketika Mbak Nana berteman lah, ketika Mbak Nana berteman, Mbak Nana itu harus lebih bisa membatasi diri sendiri dulu. Bagaimana Mbak Nana bisa menjaga hati dan perasaan Mbak Nana dulu, kira-kira bisa atau tidak. Beritu apakah benar yang Bapak katakan? Ya Pak, mungkin seperti itu. Oke, jadi Mbak Nana tadi sudah bisa mengekspresikan perasaan Mbak Nana melalui puisi. Kemudian Mbak Nana sudah mau belajar buat mengikhlaskan, buat berpikir legowo. Ya sudahlah, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kemudian saya akan masuk ke ini Mbak, lanjutannya puisi di bawahnya. Semoga ini sesuai sama Mbak Nana juga. Tadi belum baca sampai bawah toh? Sampai bawah. Silakan baca bait terakhir Mbak. Nah, di sini. Oke. Di sini coba dibaca. Sudah Pak. Apakah Mbak Nana bisa memahami dan bisa memahami bahwa benar ini yang sedang dirasakan Mbak Nana? Kalau boleh tahu, coba dijelaskan Mbak. Benar sih Pak. Ya bagaimana tadi? Saya suka waktu Coba kalimat mana yang bisa menggambarkan isi hati Mbak Nana dan apa yang menjadi pikiran Mbak Nana sekarang? Bagian mana? Mungkin bagian yang ini Pak, yang Sendiri pun aku mampu tanpa janji manis dari mulutmu. Ya. Bagian sendiri pun aku mampu tanpa janji manis dari mulutmu. Ya. Itu benar sekali Mbak. Berarti dulu si Lala itu pernah berjanji akan selalu ada buat Mbak Nana, tapi sekarang Lala pergi ketika Mbak Nana butuh. Iya Pak, begitu. Itu Mbak Nana bisa menyadari bahwa Mbak Nana sendirilah, diri Mbak Nana sendirilah yang bisa membuat Mbak Nana itu bangkit. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi kepada orang lain. Kemudian harus bisa membatasi diri dalam hal pertemanan supaya Mbak Nana itu tidak mudah merasa kecewa. Seperti itu. Iya Pak, mungkin benar seperti itu. Saya memang tidak boleh berekspektasi tinggi sama sesuatu maupun sama orang. Dan saya tuh mungkin harus bisa membatasi diri saya agar tidak kecewa terlalu tinggi saat hal-hal yang
mungkin krusial sih Pak. Good. Mbak Nana, saya senang Mbak Nana sudah bisa merefleksikan ini semua. Mbak Nana sudah bisa mengambil hikmahnya dari apa yang sudah Mbak Nana rasakan dan pelajari dari puisi yang tadi setelah Mbak Nana baca. Mbak Nana sudah merasa relate dengan puisi yang sudah ada di sini. Kemudian saya percaya bahwa Mbak Nana, ketika Mbak Nana sudah bisa belajar buat mengikhlaskan, ketika Mbak Nana sudah bisa belajar buat legowo, ketika membantu itu tidak mengharapkan apapun, itu akan saya rasa itu merupakan hal yang terbaik dan bisa membuat Mbak Nana itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kayak gitu. Ya Pak, terima kasih ya Pak atas bantuannya. Ya Mbak, sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini, ada hal yang ingin Bapak tanyakan. Bagaimana perasaan Mbak Nana setelah Mbak Nana melewati sesi konseling pada kali ini? Mungkin saya jelaskan dari awal. Mungkin perasaan saya masuk tadi itu benar-benar sangat canggung, Ya, takut, ya. kecewanya tuh masih tinggi. Terus saya ada rasa emosi sampai saya tuh nggak bisa lagi mengatasi hal itu. Jadinya mungkin di awal tadi saya masih melakukan kebohongan kepada Bapak. Ya. Tapi berjalannya proses ini tuh saya menjadi kayak paham, terus perasaan saya tuh jadi lega. Mungkin rasa kecewa yang ada di diri saya itu mungkin perlahan hilang sih Pak. Okay. Tapi mungkin untuk menghilangkan secara utuh, menurut saya belum sepenuhnya bisa. Tapi mungkin saya akan mengambil sisi baik yang ada dalam diri saya maupun di dalam diri Lala ketika mereka membantu saya hal-hal kecil yang dulu Pak. Good, nice point Mbak. Mbak Nana sudah bisa mendapatkan apa yang Mbak Nana harus lakukan ke depannya. Saya merasa sangat senang, saya merasa sangat gembira bisa membantu Mbak Nana, bisa menyadari apa yang seharusnya Mbak Nana bisa lakukan untuk kedepannya, kayak gitu. Iya Pak, saya mengerti. Oke, ada satu hal lagi Mbak sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Mbak Nana sudah tahu Mbak Nana sekarang akan melakukan apa. Saya pesan sama Mbak Nana setelah ini, ketika Mbak Nana merasa sulit buat melakukan itu, Mbak Nana merasa butuh support, butuh dukungan, butuh masukan untuk apa yang akan dilakukan Mbak Nana bisa datang ke sini lagi. Saya akan menerima, saya akan membantu Mbak Nana dengan sangat senang hati, kayak gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk proses konseling ini. Saya juga senang sih Pak karena ternyata dapat konselornya itu Bapak Jen. Mungkin tidak terlalu canggung lagi untuk mengatakan beberapa masalah yang ada di diri saya. Oke, good Mbak Nana. Kembali kasih Mbak Nana, Bapak juga berterima kasih Mbak Nana sudah mau datang ke sini, Mbak Nana sudah mau berkata jujur apa yang menjadi isi hati Mbak Nana sudah mau berpikir secara terbuka apa yang akan Mbak Nana lakukan. Saya berharap Mbak Nana bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan saya percaya Mbak Nana bisa melakukan itu. Kayak gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak. Kembali kasih, selamat. Hati-hati kalau mau pulang. Sudah sehat toh? Sudah. Oke. Makasih ya Pak. Ya, hati-hati di jalan.